Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, saya akan sedikit memberikan gambaran terkait Habeas Corpus Act itu sendiri. Habeas Corpus Act itu sendiri merupakan salah satu sejarah HAM di tingkat internasional yang mana terjadi pada tahun 1679 dan pada masa itu di bawah kepemimpinan Raja Charles II. Untuk lebih singkatnya, Habeas Corpus Act itu sendiri merupakan hak untuk memiliki dasar hukum bagi suatu penahanan yang juga harus segera diuji di depan pengadilan pada masa itu. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ardin Madani. Saya Ardin Madani akan menjelaskan tentang Habeas Corpus Act adalah sebuah statuta yang digalakkan pada tahun 1679 dalam masa pemerintahan Raja Charles II. Statuta tersebut diterima dan diamendemenkan dalam parlemen yang mengizinkan dalam kasus tertentu seseorang untuk mempertahankan kedudukannya ketika akan dipenjara. Di dalam sebuah sidang yang mewajibkan orang tersebut untuk hadir dalam keadaan seutuhnya dalam waktu yang telah ditentukan, dan tentu dengan sebab penahanan yang jelas agar keputusan dapat diangkat dan diambil. Hal ini berarti tidak ada alasan untuk ketidakhadiran seseorang tersebut atau hukuman pemenjaraan tanpa alasan dapat dijatuhkan tanpa dispensasi atau sidang selanjutnya. Habeas Corpus Act dijadikan sebagai hukum dasar dalam konstitusi federal dan negara bagian untuk jaminan kebebasan dan hak seseorang di hadapan hukum. Habeas Corpus Act merupakan istilah dari bahasa Latin yang berarti engkau dapat memiliki orang tersebut, atau dalam kalimat Habeas Corpus Act subjicundum yang berarti membawa seseorang untuk diperiksa. Dari kata habeus berarti yang kedua tunggal, dari bentuk habere yang berarti untuk memilih atau memegang. Munculnya konsep Habeas Corpus Act diawali dengan adanya pengakuan hak asasi manusia di Inggris, di mana negara Inggris tersebut merupakan negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Habeas Corpus Act merupakan statuta yang digalakkan pada tahun 1679 pada masa pemerintahan Raja Charles II. Statuta tersebut diterima dan diamandemen dalam parlemen yang mengizinkan suatu kasus tertentu seseorang untuk mempertahankan kedudukannya ketika akan dihukum. Habeas Corpus Act dijadikan sebagai hukum dasar dalam konstitusi federal dan negara bagian untuk jaminan kebebasan dan hak seseorang di hadapan hukum. Habeas Corpus Act sendiri merupakan undang-undang dari Parlemen Inggris pada masa pemerintahan Charles II yang digunakan untuk mendefinisikan dan memperkuat hak prerogatif kuno, dan juga untuk memaksa pengadilan untuk memeriksa keabsahan penahanan tahanan. Isi dari Habeas Corpus Act yaitu seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam kurun waktu 2 hari setelah masa penahanan. Kemudian, alasan penahanan harus disertai bukti yang sah menurut hukum. Saya Nadia Fadila Agustina. Di sini saya akan menjelaskan poin 3, yaitu substansi HAM yang dideklarasikan dalam Habeas Corpus Act. Sebelumnya, pengertian Habeas Corpus Act sendiri yaitu perintah hakim yang memerintahkan seseorang untuk melakukan penguasaan penahanan terhadap tahanan dan mendatangkan tahanan ke hadapan seorang hakim dalam suatu proses peradilan. Selanjutnya, mengenai substansi HAM yang dideklarasikan dalam Habeas Corpus Act terdapat di dalam konsepnya, yakni di dalam konsep Habeas Corpus Act mampu memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kemerdekaan pada saat proses peradilan. Maka dari itu, Habeas Corpus Act juga memberikan hak kepada seseorang melalui surat perintah pengadilan untuk menuntut pejabat yang sudah melakukan penahanan terhadap dirinya, dengan membuktikan hal yang dilakukan orang tersebut benar-benar tidak melanggar hukum, dan juga menegaskan melalui surat perintah pengadilan bahwa hal yang dilakukan orang tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.